Saya ingin coba jelaskan kepada Anda semua topik hari ini, topik yang keenam di sosiologi bencana ya. Nah, sebenarnya apa yang dikaji oleh sosiologi bencana ini? Nah, jawabannya adalah seperti dalam ilmu-ilmu lainnya, sosiologi bencana punya isu-isu utama yang menjadi perhatiannya. Ada area, ada field, ya, lapang, di mana para ahli sosiolog mengkaji bencana. Nah, gitu ya. Nah, ini masih bersifat ontologis ya. Oke. Jadi saya ingin fokus kepada hal apa atau isu utama apa yang menjadi fokus kajian dari sosiologi bencana. Sehingga nanti ketika Anda ditanya atau tertarik mengenal lebih lanjut tentang sosiologi bencana, Anda sudah mengetahui dengan jelas, oh ini yang menjadi fokus kajian sosiologi bencana ya. Oke. Ini bisa lihat ya, bisa ya. Bisa, Bisa Pak. Pak. Oke. Oke, apa yang dikaji oleh sosiologi bencana? Nah, uraian saya berdasarkan pada reading yang saya berikan kepada Anda, judulnya What Sociology of Disaster Has Revealed, Human Behavior in Collective Stress Situation. Pada halaman 223 sampai 229, ditulis oleh Lori Peak, Tricia Wachtendorp, and Michelle Annette Meyer. Nah, yang tadi itu hanya oke, hanya sub bagian dari sebuah chapter atau bab yang berjudul Sosiologi Disaster, Sociology of Disaster, yang itu pengarang yang sama dari sebuah buku edited book, buku yang edit Handbook of Environmental Sociology yang diedit oleh Beth Shepherd Cagnilia. Ini seperti masih chapter yang sama yang kita bahas di minggu lalu ya. Ya, saya tidak meminta Anda membaca semuanya atau di chapter itu juga hanya berapa halaman tuh? 23 sampai 29 cuma 6 halaman ya, tak banyak. Oke. Tapi subbase ini cukup menjelaskan kepada kita apa yang dilakukan oleh sosiologi bencana. Maka dari judul ini seharusnya Anda sudah bisa menangkap what sociology of disaster has revealed. Apa yang sosiologi bencana sudah ungkapkan, ya kan? Titik dua, human behavior in collective stress situation. Nah, dari judul ini seharusnya Anda sudah bisa menangkap apa yang ingin diungkapkan atau sudah diungkapkan oleh sosiologi bencana itu apa. Ini berarti ini bercerita membahas tentang apa yang menjadi objek kajian atau peran utama sosiologi bencana. Nah, oke. Apa yang dikaji oleh sosiologi bencana? Jawabannya adalah tadi itu, human behavior in collective stress situation. Jadi yang menjadi objek kajian sosiologi bencana atau apa yang dikaji oleh sosiologi bencana adalah ini, perilaku manusia pada situasi stres. Oleh human behavior, perilaku manusia pada situasi stres. Tetapi tidak stresnya stres biasa, bukan stres yang sering Anda alami itu, ya, karena Anda belum bayar UKT atau belum dapat kiriman uang dan sebagainya, bukan itu. Nah, tapi stres secara kolektif,
Stres Anda kan individual tuh. Nah, itu tidak menjadi kajian sosiologi bencana. Nah, yang menjadi kajian sosiologi bencana adalah stres kolektif, stres bebarengan ketika terjadi bencana. Ya, itu ya. Nah, ini. Jadi yang menjadi objek menjadi menjadi fokus kajian sosiologi bencana adalah perilaku manusia ketika terjadi stres secara kolektif. Oke, oke, itu yang pertama. Nah, ini ada kaitannya juga dengan isu ini menarik tadi oleh kawan Anda, Pak Is, kalau nggak salah, bilang mengenai ada mitos-mitos bencana. Oke, nah berbicara tentang apa fokus kajian sosial bencana, kita berbicara juga dengan apa yang disebut dengan fokus mitos bencana yang ingin ditolak atau dikritik oleh sosiologi bencana. Oke, apa itu mitos-mitos bencana? Nah, oke, nanti kita lihat tuh ya. Nah, nah, ketika terjadi bencana suka ada mitos. Nah, kalau mitos kan banyak maksudnya di sini adalah eh, cerita-cerita atau pikiran-pikiran yang tidak berdasar. Di sini kita kembali ke yang sebelumnya. Nah, sini. Jadi sesuatu cerita atau perilaku atau pandangan yang tidak akurat menggambarkan perilaku manusia sebenarnya ketika terjadi bencana, ketika terjadi perilaku kolektif bebarengan itu, perilaku stres kolektif. Yang kedua, mitos-mitos itu terjadi menjadi masalah karena itu seseringnya lebih berdasarkan kepada persepsi saja yang tidak berbasis kepada fakta. Nah, ini yang ingin dibantah oleh sosiologi bencana dengan mengatakan mereka bertugas untuk menghilangkan dan mengeritik mitos-mitos ketika bencana. Karena itu mereka ingin meluruskan uh, sebenarnya apa yang menjadi perhatian sosiologi bencana dan sekaligus juga menolak mitos-mitos ketika terjadi bencana. Apa apa realnya mitos-mitos bencana itu? Yang pertama misalnya pandangan, pikiran, pandangan, persepsi, rumor bahwa ketika terjadi bencana itu akan muncul prevalence of panic. Prevalence itu uh, uh, adanya uh, apa itu memuncaknya, merajalelanya gitulah, gitulah ya, kepanikan, kemudian penjarahan, looting itu penjarahan, price gouging tadi tadi kenaikan harga yang begitu meroket dan bentuk-bentuk perilaku sosial lainnya. Nah, ada mitos seperti itu kan? Nah, gitu kan bahwa ketika ada bencana maka akan terjadi kepanikan, terjadi penjarahan, harga menaik dan sebagainya dan antisosial lainnya. Nah, mengapa ini suka ada mengapa mereka berpikir seperti ini? Nah, karena mungkin ini dibantu oleh media juga. Ketika Anda nonton berita, baik media lama, televisi, radio, internet, media sosial, karena suka begitu. Mereka lebih sering menceritakan ada kepanikannya, ada penjarahan, dan perilaku antisosial lainnya. Ya, nah gitu. Nah, yang menjadi masalah apakah itu benar? Dalam pandangan sosiologi bencana, kadang-kadang sumber-sumber kepanikan, merajalela kepanikan dan sebagainya itu lebih didasarkan apa itu rekayasa media, wartawan, termasuk Anda sendiri, netizen yang sok tahu. Nah, kadang-kadang mereka kan hanya fokus pada sisi kejadian lalu di blow up ya, dianggap sebagai misalnya memang mungkin terjadi ada kepanikan, tapi itu kemudian diberitakan dengan sangat masif. Atau terjadi penjarahan sebuah warung misalnya itu berita sangat masif. Harga memang mungkin ada, atau perilaku sosial ini memang ada, tapi kemudian menjadi fokus media. Anda sendiri sebagai netizen ribut-ribut juga men-share gitu kan, dari grup WhatsApp Anda lalu share kemana-mana tanpa pernah mengecek kebenarannya, ya kan? Seperti itu. Oke, itu namanya media framing. Kadang-kadang
baik media lama atau media lama itu seperti TV, radio, atau media baru yang berbasis digital internet, itu kadang-kadang masih seperti itu. Apalagi keterlibatan warga sekarang netizen seperti Anda, atau persoalannya Anda terima dari kawan Anda, langsung Anda bagikan ya. Nah, nah ini dalam pandangan sosiologi bencana ini termasuk bagian dari mitos bencana yang tidak berdasar ya. Memang ada kejadian itu, tetapi tidak dalam banyak kejadian tidak sebanyak yang seseram semerajalela yang diberitakan. Oke. Karena itu sosiologi bencana berpunya kewajiban untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Oke. Nah, berbicara tentang mitos bencana tadi itu eh, menjadi persoalan besar karena kebanyakannya mereka tidak benar because they are untrue. Nggak benar kebanyakannya. Oke. Ini berkaitan dengan fake news, berita-berita bohong di era sekarang ini yang merajalela kan. Nah, orang media sosial zaman biasa orang lebih suka berita-berita yang begitu. Ya, kalau Anda juga tertarik untuk menyebarkannya. Nah, begitu mudah di zaman sekarang orang terpengaruh oleh sebuah berita buruk ketika terjadi sebuah bencana. Nah, mitos-mitos tadi tidak benar. Jadi transmisi misinformasi, terjadi penyebaran informasi yang nggak benar. Itu bisa jadi dari banyak faktor, misal lemahnya pemerintah, menyebarkan lambatnya pemerintah menyebarkan berita yang sebenarnya, pemerintah lambat dan sebagainya, lalu diambil alih oleh warga kan. Nah, sehingga ini mengakibatkan apa itu eh, respon pemerintah dan masyarakat bisa tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya kan? Jadi misinformasi dalam peristiwa bencana itu sering terjadi. Yang itu bisa mempengaruhi respon publik, respon pemerintah, dan respon organisasi yang peduli dalam menangani bencana itu. Nah, bayangkan misalnya ketika Anda mendengar sebuah sebuah berita atau rumor dan sebuah bencana, Anda kan bisa saja salah respon kan, ya kan? Atau Anda tidak merespon dengan semestinya karena Anda terpengaruh oleh rumor tadi. Nanti saya akan beri contoh di Amerika. Nah, contohnya ini. Ini ketika terjadi badai Katrina di Amerika tahun 2010, ini kajian 2010. Jadi ada berita media yang menyebutkan bahwa terjadi rumor bahwa di eh, daerah di Amerika yang terkena badai Katrina itu terjadi apa itu namanya kekerasan, terjadi kriminalitas, terjadi kekacauan, ya di daerah New Orleans itu daerah yang terkena Katrina, badai Katrina yang kebanyakannya adalah, ingat ini ada poin, New Orleans ini adalah sebuah negara bagian yang banyak tinggal Black American, ya, orang Amerika keturunan Afrika. Nah, nah, ini rumor. Akibatnya apa yang terjadi? Pihak-pihak atau orang-orang yang ingin melakukan penyelamatan bagi para korban badai Katrina itu mereka terhambat, bah- terhambat memberikan bantuan yang semestinya, bahkan mereka salah urus. Yang semestinya mengurusi korban-korban itu, justru mereka malah ngurusi eh, Black Amerikannya karena ya dituduh sebagai pelaku kekerasan, pelaku penyelewengan, pelaku kekacauan. Nah, jadi orang dulu fokus kepada bagaimana difokuskan kepada menangani kerusuhannya, kepanikan dan sebagainya. Padahal itu nggak ada. Akibatnya banyak orang yang meninggal terlambat mendapatkan bantuan. Nah, di bawah tuh banyak people died, suffer, and loss. Banyak orang yang meninggal, menderita, sehingga karena mereka mendapatkan respon pemerintah atau lembaga lainnya. Respon mereka lebih fokus kepada difokuskan untuk ingin menangani kerusuhannya, kejahatan, itu nggak ada sebenarnya. Akibatnya negara dan lain sebagainya terlambat
kematiannya banyak. Nah, gitu kan, ini akibat dari em, apa namanya, mitos bencana itu. Ya. Oke, yang selanjutnya dalam upaya untuk mengkaji bagaimana perilaku kolektif stres dalam bencana, sosiologi bencana juga melakukan kritik. Selain tadi mengkritik disaster mitos myth itu, jadi juga mereka pada saat yang sama juga mengkritik juga berita-berita atau prestasi-prestasi yang menyebutkan sepenuhnya tidak ada kejahatan, tidak ada keburukan, baik semua orang ketika bencana. Nah, jadi kan sering terjadi tuh ketika bencana ada media yang menggambarkan good news, berita-berita baik ketika bencana. Jadi bencana membuat bingkai framing bahwa ketika bencana itu beritanya semua bagus, good news semua, nggak ada yang bad news. Nah, nah dalam pandangan sosiologi bencana ini juga nggak benar, tidak menggambarkan sepenuhnya dalam bencana, ya. Oke, seperti itu. Nah, itu ada good news. Nah, seperti dalam bencana kan sering terjadi, oh ada orang yang justru saling tolong dan sebagainya. Jadi itu digambarkan sisi positifnya, sisi baiknya. Kajian-kajian bencana sebelumnya juga banyak yang seperti itu. Early studies of bencana juga mereka memframe berita bagus itu, ya, terlalu memfokuskan seperti itu. Menunjukkan namanya altruistic behavior, perilaku altruistik. Altruistik itu perilaku mementingkan orang lain. Sebaliknya egois. Nah, dalam kajian awal sosiologi bencana dan juga media sudah memberitakan sisi baiknya. Ketika terjadi bencana, orang tertarik membantu, saling tolong, dan sebagainya. Jadi perilaku altruistik mereka muncul. Oke, seperti itu. Nah, sosiologi bencana bilang menantang nih, mengeritik good news frame ini, kerangka berita bagus ini. Tapi karena menurut mereka penggambaran dari media dan juga kajian-kajian semua yang hanya fokus kepada berita baiknya ketika bencana, sisi baiknya itu menyamarkan, menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Ya, sama juga tadi ketika hanya fokus kepada sisi buruknya, juga menutupi apa yang terjadi. Sama juga kalau Anda kalau fokus kepada sisi baiknya, yaitu sisi altruistik ketika bencana, itu juga sama juga menutupi fenomena yang sebenarnya terjadi. Di bahasa obscure important social phenomena. Jadi akan menutupi fenomena sosial yang sebenarnya itu apa. Kalau Anda fokus kepada sisi buruknya atau sisi baiknya saja, nah itu sebenarnya dalam pandangan sosiologi bencana, kita tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Sebagai seperti yang kita telah pelajari di pertemuan awal, bencana adalah sosial fenomena, fenomena sosial. Nah, kalau hanya fokus kajian-kajian itu dan termasuk media pada berita buruk atau baiknya saja, kita tidak bisa menangkap fenomena sosial itu dari bencana. Oke, seperti itu. Nah, jadi bencana bukan hanya good news atau bad news, tapi juga adalah eh, bagaimana kita bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan pandangan perspektif dasar bahwa bencana adalah sosial fenomena. Nah, paham ya sampai sini? Oke, lanjutkan. Nah, oke. Nah, ternyata dalam pandangan sosiologi bencana, oke, nah, mereka bukan, tapi ini bukan berarti mereka tidak mengakui ada bad news ya. Mereka juga mengakui ada bad news ketika bencana, berita buruknya tidak ada. Ketika terjadi bencana, bukan cuma kehilangan ekonomi, tapi juga mengalami mental health, yaitu kesehatan mentalnya terganggu. Banyak orang yang stres, banyak orang depresi, dan sebagainya ya. Orang yang kehilangan, dan sebagainya. Oke, seperti itu. Nah, yang ingin diungkap oleh sosiologi bencana adalah, nah ini, bagaimana sebenarnya bagaimana sebenarnya perilaku manusia ketika terjadi bencana. Bagaimana tuh?
perilaku manusia ketika terjadi bencana. Nah, ketika manusia di sini, banyak manusia korban bencananya, dan atau yang bukan korban, termasuk pemerintah, lembaga-lembaga organisasi masyarakat, dan masyarakat umum lainnya yang bukan korban. Ya kan? Nah, itu maksudnya. How do human actually behave in disaster? Bagaimana sebenarnya manusia? Orang-orang itu bertindak, berperilaku ketika bencana. Nah, jawabannya tentu tidak mudah ya. No simple answer. Mengapa? Karena kalau berbicara atau mengkaji tentang perilaku, ya kita berbicara tentang karakter manusia yang kompleks, yang rumit. Karena itu tidak bisa kita hanya mereduksi kajian tentang bencana hanya kepada sisi baiknya atau sisi buruknya saja, ya kan? Seperti itu. Maka harus lebih dalam. Nah, nah, misalnya mereka juga sosiologi bencana terus mengetahui bagaimana perilaku mereka itu terpengaruh, terdampak oleh bencana. Nah, ketika mencari bagaimana terpengaruhnya ini, mereka mencoba untuk menggali sebab-sebab fundamentalnya. Jadi, begini, memang terjadi, mereka mengakui ada bad news-nya, seperti panik, looting-nya, kenaikan harga, dan sebagainya. Tapi itu bukan bukan menjadi fokusnya. Oke. Tapi yang ingin mereka gali adalah apa yang membuat mereka terjadi kepanikan? Apa yang membuat mereka terjadi ketika bencana perilakunya menjadi menjarah? Kenapa mereka orang-orang itu menaikkan harga dan perilaku antisosial ketika bencana? Nah, yang digali oleh sosiologi bencana adalah faktor-faktor yang lebih fundamental, yang meliputi apa? Faktor demografis, faktor lingkungan, faktor sosial, faktor politik, ekonomi, dan sebagainya yang semua berakar pada struktur sosial masyarakat itu. Sama hal juga, mereka mereka mengakui adanya good news, orang menjadi baik, saling tolong, ya kan? Bantuan datang dengan mudah, gitu kan? Eh, yang mereka teliti oleh sosial media bukan cuma tindakan itunya, tapi mengapa mereka melakukan, mengapa bantuan datang cepat, mengapa orang begitu peduli, mengapa pemerintah datang cepat. Yang mereka gali bukan tindakan itunya memberi datangnya cepat bantuan, tapi mengapa itu terjadi. Nah, yang mereka gali adalah faktor-faktor yang mengapa bantuan cepat datang. Nah, ini bisa ditemukan pada struktur sosial, struktur ekonominya, politiknya, sosialnya, budaya, dan sebagainya, dan sistem pemerintahan secara umum. Nah, itu ya, karena dalam pandangan sosiologi bencana, disaster adalah sosial fenomena, fenomena sosial. Nah, kata sosialis itu bukan berarti kata sosial artinya manusia, tapi kan struktur sosial, ya, seperti itu. Berkaitan dengan sistem sosial yang ada. Kalau kita bicara tentang sistem sosial yang ada, berarti itu meliputi banyak aspek dari sebuah masyarakat, ya, struktur ekonominya, politiknya, budayanya, pendidikan, dan sebagainya. Paham ya? Di sini. Oke, nah itu. Nah, lagi-lagi. Oke. Nah, jadi sosiologi bencana ingin mengetahui bagaimana manusia berperilaku, bersikap, berperilaku ketika bencana, tapi tidak fokus kepada perilakunya, tapi balik. Mereka mempelajari kenapa mereka baik atau buruk dan faktor yang di belakangnya itu. Nah, pertanyaannya mereka bilang, how do diverse group of so human being behave before, during, and after disaster? Bagaimana tuh orang-orang itu, baik yang terkena bencana atau yang bukan, mereka berperilaku sebelum bencana, sudah ketika bencana, dan sesudahnya. Nah, yang mereka gali bukan jawaban simpel, tapi juga faktor-faktor sosial, struktur sosialnya. Ya. Kemudian mereka ingin menggali juga what personal, environmental, and structural factors influence the behavior or outcome in a question. Nah, mereka ingin mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi perilaku-perilaku di atas, baik itu buruk atau baik. Faktornya mereka ketahui bukan cuma faktor pribadi, oh, hakikatnya Anda baik, tapi juga
Kira-kira faktor struktur apa yang membuat Anda baik? Karena kan kebaikan Anda itu mungkin secara personal Anda baik, tapi kalau tidak ada dukungan dari struktur sosial misalnya aparat pemerintah, sistem mitigasi yang bagus dan sebagainya mungkin tidak bisa tersampaikan. Ya. Nah, does the behavior or outcome of across cultures and conflict? Nah, apakah perilaku-perilaku yang tadi itu berlaku di banyak budaya dan konteks? Dia ingin mengetahui begini, mungkin saja di Indonesia ketika terjadi bencana orang saling tolong. Oh, penjelasannya ini faktor budaya. Nah, tapi kenapa di dunia lain tidak begitu ketika bencana? Nah, itu ini ada penjelasan tentang perilaku manusia ketika bencana bersifat kontekstual juga. Ada faktor budayanya, ya, ada faktor kebiasaan, ada faktor adat dan sebagainya. Cara berpikir itu mempengaruhi perilaku orang ketika bencana baik itu berupa buruk atau bagus. And how and why does human behavior vary? Nah, kenapa? Kenapa tuh ketika perilaku mereka ketika bencana itu beragam? Nah, ketika bencana ini maksudnya sebelumnya juga termasuk. Kenapa di sebuah bangsa sebelum bencananya perilakunya itu begini? Seperti yang kita lihat Jepang. Kenapa Jepang perilakunya seperti itu? Tapi Indonesia begini. Ya, ketika bencana kenapa Amerika seperti itu? Tapi Indonesia. Ketika sudah bencana, kenapa pemerintah Indonesia ketika bencana begitu? Seperti lupa apa yang terjadi. Ya udah, mereka hanya menangani itu saja ketika bencana. Tapi negara lain seperti Jepang, ketika bencana pun mereka tetap masih datang mengurusi. Ketika kira-kira apa tuh yang menyebutkannya? Nah, semua jawabannya terletak kepada struktur sosial, politik, budaya di balik masyarakat itu. Ya. Ketika saya bicara masyarakat, di situ berbicara juga tentang negara. Oke, oke. Nah, itu. Nah, itu ya mengenai apa yang dikaji oleh sosiologi bencana. Perilaku manusia ketika sebelum bencana, ketika dan sesudah bencana, dan itu semua sangat erat kaitannya dengan sistem dan struktur sosial yang ada. Oke, oke. Nah, sekarang sosiolog bencananya sendiri. Nah, ketika sosiolog bencana mengkaji isu-isu tadi itu, perilaku kolektif ketika bencana, mereka bagaimana melakukannya? Nah, di sini kita bisa melihat pengaruh latar belakang pendidikan, latar belakang keahlian para para sosiolog bencana mempengaruhi mereka juga dalam analisisnya. eh, Lensa atau perspektif yang mereka pakai dalam mengkaji bengkanya mempengaruhi hasil kajian mereka. Nah, yang dominan dalam kajian bencana ini, ya, kebanyakannya adalah Anda masih harus ingat nih, tiga paradigma besar sosiologi, yaitu pertama functionalism, yang kedua interaksionisme, interaksionisme, yang ketiga konflik teori. Nah, sosiolog bencana juga nggak lepas dari tiga ini. Tapi yang dominan, yang dua pertama, kebanyakan sosiolog bencana fokus kepada pendekatan fungsionalisme. Karena itu sangat erat tuh dengan struktur sosial, karena mereka ingin mencari struktur sosial atau sosial yang mempengaruhi perilaku bencana sebelum, ketika, dan sesudah. Maka paradigma fungsionalisme itu menjadi dominan. Wajar, saya kira sangat. Tapi juga ilmuwan sosial bencana juga mereka ada yang mengkaji menggunakan pendekatan interaksionalisme simbolik, ya. Nah, yang minim itu yang sedikit yang konflik teori. Padahal sebelum dalam pandangan saya itu lebih menarik sebenarnya konflik teori. Nah, itu baru belakangan nih, awal-awalnya yang dua tadi tuh pada tahun mulai tahun 60 70 itu lama didominasi oleh pandangan fungsionalisme, perspektif fungsionalisme dan interaksionisme simbolik. Nah, baru nih tahun 90 2000 sampai sekarang mereka juga sekarang banyak menggunakan paradigma konflik teori Marxis. Nah,
Maka mereka menggunakan konflik teori, mereka menggunakan critical race teori, termasuk feminist teori, dan lain sebagainya yang justru lebih menarik dan memperkaya analisis sosiologi bencana atas bencana. Ya, seperti itu. Nah, ini saya tidak perlu jelaskan lagi yang tiga paradigma besar ini. Ada semester 5 kudu ngerti. Nah, jadi yang dikaji oleh sosiologi bencana adalah perilaku manusia ketika terjadi stres kolektif. Tadi maksud stresnya adalah ketegangan ya, bukan stres sejarah itu. Nah, mereka apa yang mereka cari adalah pattern yang mereka cari polanya. Bagaimana pola perilaku manusia ketika terjadi bencana, sebelum bencana, ketika dan sesudah. Jadi mereka ingin mengetahui mengidentifikasi pola perilaku manusia ketika bencana. Sebelum bencana mitigasi, ketika bencana respon, dan terakhir sesudah adalah recovery. Oke? Apakah ini gampang? Tidak. It's difficult to characterize human behavior and disaster impact. Nggak gampang tuh, susah mengidentifikasi dan memahami perilaku manusia ketika bencana. Nah, tapi sosiologi bencana udah punya komitmen. Dan mereka bilang, part of our primary responsibility as a sociologist is to identify patterns. Nah, ya memang susah mempelajari manusia, pola tindakan manusia ketika bencana. Jangan ketika normal aja susah ya. Tapi kata sosiologi bencana, oh, memang itu tugas. Kita sudah punya tanggung jawab. Tanggung jawab utama kita adalah sebagai sosiolog mengidentifikasi pola-pola perilaku manusia walaupun susah. Nah, gitu. Supaya kita paham tuh. Dan tadi kan ada bertanya, buat apa kikituan? Nah, jawaban di minggu sebelumnya mengenai kajian bencana, betapa besar manfaatnya mempelajari sosiologi bencana, manfaatnya untuk manajemen emergensi, sebelum, ketika, dan sesudah bencana. Ilmunya penting pisan. Oke. Nah, ini adalah pandangan dari misalnya seorang ahli namanya Norris yang mempelajari ketika Norris ini ingin mengetahui impact dari dampak dari bencana terhadap perilaku manusia itu, tapi pada aspek psikologisnya. Dampak kan itu kan kita harus tahu bahwa ketika terjadi bencana yang kita lihat kan cuma fisik yang rusak kan, rumah hancur, pertanian hancur dan sebagainya. Tapi yang orang lupa itu dampak psikologisnya kan. Ya, ini yang juga menjadi kajian sosiologi bencana yang kerjasama dengan menggunakan pendekatan psychological, ya seperti itu. Oke. Banyak orang yang ketika bencana mereka mengalami mental health yang panjang kan. Mungkin sering kita lihat di TV, orang mungkin nangis terus, tidak bisa melupakan kejadian kehilangan keluarga dan sebagainya gitu kan. Nah, ini harus menjadi perhatian. Nah, sayangnya mungkin apakah pemerintah kita memperhatikan dampak ini atau tidak? Ya, bagus sekali dampak kepada material seperti membangun rumah, tapi apakah ada dampak psikologis ini menjadi perhatian banyak orang? Nah, sosiologi mencoba tuh mengingatkan kita semua, oh penting juga tuh dampak psikologisnya. Oke, nah gitu. Kemudian aspek lain dari perilaku manusia yang menjadi perhatian sosial bencana ketika terjadi stres kolektif adalah namanya convergent behavior. Convergent itu maksudnya pergerakan orang ketika terjadi bencana dari berbagai arah menuju lokasi. Jadi konvergensi itu dalam bahasa ininya pergerakan orang banyak ke lokasi eh, bencana, baik dari dalam atau dari luar. Bisa dari luar ke dalam atau dari luar ke dalam. Konvergensi. Nah, itu menjadi perhatian juga tuh ya, bagaimana orang, misalnya kalau dari dalam keluar, orang korban bencana mereka melakukan relokasi diri, pindah gitu kan ke yang aman. Atau ya ketika dari luar ke dalam, para bantuan itu, baik dari pemerintah, lembaga masyarakat, dan sebagainya. Itu menjadi perhatian juga. Oke. Nah, ini yang namanya convergent behavior. Itu banyak
Ini juga sudah menjadi keperhatian awal sejak awal. Jadi Fields and Matheson juga banyak mengkaji tentang itu ya. The convergence itu the mass movement of people, pergerakan massa itu orang banyak. Yang menarik convergence itu bukan cuma orang, tapi juga message, pesan dan supply, gitu. Jadi konvergensi itu adalah pergerakan orang banyak, pergerakan massal dari dalam keluar atau di dalamnya atau dari luar ke dalam. Bukan cuma orang, tapi juga pesan, informasi maksudnya, dan juga supply, supply untuk bantuan. Nah ini menjadi mereka ingin mengkaji bagaimana itu perilaku konvergensi ketika bencana itu. Yang mereka lihat adalah apakah konvergensi itu misalnya berjalan bagaimana baik atau tidak baik dengan oleh struktur sosial yang ada. Oke. Nah, oke. Nah, yang menarik ketika terjadi konvergensi itu manusia terbagi kepada orang banyak ya, terbagi kepada beberapa. Coba Anda perhatiin. Ketika terjadi bencana, terjadi konvergensi pergerakan orang banyak. Salah satunya di samping ada pesan, ada berita dan supply. Nah, ketika dari aspeknya orang, maka orang itu terbagi kepada orang yang mourners itu adalah orang yang korban bencana itu dia menjadi pemurung misalnya, orang yang sedih. Tapi juga ada supporternya, pendukung. Tapi juga ada yang memorializers, ada orang yang ketika mungkin datang ketika terjadi bencana, sudah terjadi bencana, mereka datang ke lokasi bencana hanya untuk mengingat, oh iya itu rumah saya di situ, oh itu dulu kambing saya di situ, oh anak saya, dan itu dulu kebun saya di situ. Mereka memoralizes namanya. Itu terjadi ketika sudah bencana, mereka datang kembali ke lokasi untuk mengenang. Gitu. Nah, gitu namanya. Atau juga ada uh, survivors yang orang yang selamat atau yang menolong dan sebagainya. Ini adalah dari segi pergerakan konvergensi saja banyak banyak jenisnya. Nah, Anda bisa hanya fokus kalau Anda tertarik hanya fokus kepada tadi tuh hanya memorializernya saja atau kepada orang yang bersedih saja atau kepada pendukungnya yang memberikan bantuan dan sebagainya. Nah, oke. Nah, ini kajiannya. Nah, tapi ada juga orang yang datang nih yang menarik yang di sini. Ada exploiters di ini. Ketika terjadi konvergensi, orang banyak bergerak. Bukan cuma orang yang memberikan bantuan sebagai helpers atau supporters atau yang sedih, tapi juga ada exploiters. People who seek private gain from the public misfortune caused by disaster. Orang yang mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain, seperti yang Anda sebut tadi. Jual masker ya, dari 2.000 menjadi 10.000. Oksigen yang asalnya 80.000 menjadi sejuta setengah. Nah itu namanya the exploiters. Ya, nah itu juga menarik dikaji. Kenapa bisa terjadi itu dalam proses sosiologi bencana pada hubungannya dengan struktur sosial. Nah ketika kita, kenapa itu oksigen ketika ketika COVID begitu mahal dan langka katanya dari 80.000 yang tabung kecil menjadi sejuta, kan? Berarti ada struktur sosial yang nggak benar di situ. Ada masalah dengan supply and demand-nya dari pemerintah kita, ya kan? Seperti itu. Kembali kepada struktur sosial sebenarnya. Sebaliknya kalau dari awal pemerintah punya struktur persiapan yang sangat bagus, mereka siap-siap, ada bakal ada bencana dan sebagainya, maka tidak akan terjadi kenaikan harga dan membuka peluang kepada exploiters itu. Orang yang mencari keuntungan di tengah kesusahan orang lain. Nah, gitu. Oke, okay. Aku terjadi juga Anda kalau tertarik mengenai panic buying, pernah dengar panic buying nggak? Panic buying. Itu ketika terjadi bencana, orang mengalami panik, Kak. Nah, salah satu munculnya adalah uh, panic buying. Orang membeli barang-barang, banyak belanja ketika padahal belum terjadi bencana, soalnya.
Anda banyak barang tumpuk di rumah, maka mengakibatkan kelangkaan di supermarket atau di warung, maka harga menjadi naik. Ya kan? Namanya panic buying. Nah, itu kenapa terjadi panic buying? Gitu kan. Itu juga berkaitan dengan ada budaya, ada cara berpikir, ada struktur sosial, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, banyak isu yang bisa dikaji dari perilaku stres kolektif ketika terjadi bencana ya. Nah, oke. Nah, saya katakan tadi, yang tadi saya sebutkan adalah perilaku antisosialnya. Tapi juga ternyata sosiologi bencana juga mengkaji perilaku bagusnya, namanya prosocial behavior, perilaku prososial. Ketika terjadi bencana, orang justru ya, jadi saling banyak tolong. Yang mungkin sebelumnya nggak peduli dengan tetangga, Anda ketika terjadi bencana, Anda malah mau menolong tetangga Anda. Nah, ini namanya perilakunya prosocial behavior, tindakan prososial yang tadi altruistik tadi. Nah, menimbulkan namanya altruistic community gitu ya terjadi bencana yang semula mungkin Anda masing-masing, tapi ini kenapa menjadi saling tolong ya? Atau sebaliknya, nah, dan kenapa ketika bencana orang saling tolong? Nah, itu bisa dijelaskan bukan cuma kejadian saling tolongnya, tapi ada struktur sosial yang membelakanginya. Memang dari awal memang sudah terbentuk misalnya di masyarakat itu dibangun rasa saling menolong dalam konteks apapun. Di sekolahnya diajarkan saling tolong menolong, para agamawannya juga mengajar tentang kebaikan, kesalehan sosial dan sebagainya. Maka ketika terjadi bencana itu mewujud secara otomatis, ya kan? Nah, itu banyak faktor lain. Nah, ini namanya prosocial behavior. Oke. Altruistic behavior. Nah, gitu ya. Harus ingat ya, altruistik itu mementingkan kepentingan orang lain, dia lawannya egoistik ya. Oke. Nah, pada saat itu suka ada konflik ya dan crime, kejahatan dan konflik. Itu juga tidak dipungkiri oleh sosial media memang terjadi itu dalam bentuk penjarahan, tadi price gouging and property crime, perusakan terhadap barang-barangnya. Itu juga harus dikaji. Kenapa? Dalam ketika bencana, kenapa ada kriminalitas di sebuah wilayah terjadi? Ada faktor sosialnya. Atau sebaliknya, ketika terjadi bencana tidak terjadi kriminalitas. Ada faktor sosial di belakang yang dikaji. Ya, kenapa ketika bencana tidak terjadi penjarahan di sebuah wilayah, tapi di lain terjadi kita penjarahan. Nah, salah satu penjelasannya adalah di sebuah wilayah ketika terjadi bencana dan wilayah itu sebelumnya adalah wilayah yang mengalami disparitas tinggi antara kaya dengan miskin, ya, banyak orang-orang miskinnya, mereka tidak mendapatkan perlakuan yang adil, maka ketika terjadi bencana, punya potensi terjadi looting, penjarahan terhadap orang-orang kaya itu. Nah, itu. Jadi sebaliknya, terjadi bencana, tidak akan terjadi penjarahan atau kriminalis kalau di dalam masyarakat itu keadilan sosialnya tinggi. Disparitas antara kaya miskin tidak tinggi. Nah, itu penjelasan sosial strukturnya ya yang harus Anda pahami. Oke, oke, oke. Apa lagi? Nah, oke. Ini terlalu banyak yang bisa saya sampaikan. Oke. Nah, ini akhirnya ini ya. Ulah pohon mahasiswa kudu daek maca. Ya. Saya kira itu ya. Kita masih ada waktu untuk tanya jawab kalau ada pertanyaan dari Orian saya yang belum Anda paham.